Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu ketika seseorang melakukan tataful, yaitu mendatangi undangan tanpa diundang, mendatangi acara jamuan dalam sebuah walimah tapi tidak diundang. Orang yang datang ini disebut tufaili. Dalam fiqh disebut tufaili dan hukumnya haram karena berhubungan dengan memakan harta orang lain. Maka tidak boleh mendatangi walimah yang tidak diundang, sebagaimana wajib mendatangi walimah kalau diundang, juga haram mendatangi walimah kalau tidak diundang, dan tidak boleh diwakilkan. Artinya begitu kita tidak bisa datang, maka gugurlah hukum itu. Hukum kewajiban itu gugur, bukan diwakilkan kepada orang yang tidak diundang. Itu yang kita dapatkan dari pertemuan kita di minggu yang lalu. Baik, kita lanjutkan berikutnya, masih berhubungan dengan dosa seputar masalah walimah. Berikutnya yaitu wa aklud dhaif zaidan ala syab'i min ghairi ay ya'lama ridha al-mudhif bizalik. Termasuklah juga dosa besar ketika seseorang yang diundang memakan makanan milik sahibul walimah atau milik orang yang mengundang berlebihan atau sampai pada takaran mubazir atau membuang-buang makanan milik sahibul walimah. Jadi yang lalu dosanya ketika datang tidak diundang. Berikutnya dosa ketika diundang, kita sudah sah untuk datang, berhak untuk makan, tapi kita mulai memunculkan dosa yang baru, yaitu ketika kita melakukan kezaliman terhadap pemilik hajat dengan membuang-buang makanan milik sahibul walimah tanpa ridha dari pemilik walimah tersebut. Ini adalah salah satu fenomena yang sering kita dapatkan ketika walimah, terutama di pinggiran-pinggiran kota, di kampung-kampung. Ketika seseorang mendatangi walimah, dia meletakkan nasi, lauk pauk di atas piringnya berlebihan. Setelah itu dia buang
dia biarkan, padahal dia tahu dia tidak sanggup memakannya. Makanya ini kadang-kadang berlanjut dengan memberikan makan pada anaknya. Anak masih kecil, orang tuanya meletakkan makanan di atas piring si anak, ukurannya ukuran dewasa, lalu anak itu sanggup memakan hanya 2 sendok, lalu dibuangnya. Ini haram. Bolehkah dibungkus? Sebenarnya boleh dengan izin pemilik walimah. Namun rasanya seperti aneh kalau kita meminta kepada pemilik hajat, saya bungkus sajalah. Itu mungkin terkesan agak kurang etika. Kalau mau bungkus, kenapa tidak dari awal saja? Nah, begitu datang kita pesan ke pemilik walimah, lu bungkus apa? 2 buah. Nah, saya bungkus sajalah. Seharusnya kan begitu. Tapi itu tidak beretika, karena yang disuruh makan di tempat. Ketika kita membuang makanan tersebut, maka kita jatuh ke dalam 2 dosa. Yang pertama, dosa menyakiti pemilik walimah, yaitu dengan memakan dan membuang hartanya. Seharusnya kalau kita tidak ambil banyak di piring kita, ada 1 orang lagi yang bisa makan dari makanan tersebut, namun kita zalimi. Ini tidak sengaja saja bisa berubah menjadi dosa, apalagi sengaja ingin menzalimi pemilik walimah. Itu lebih besar dosanya, karena ada penyakit kuis. Orang Aceh itu menyebutnya penyakit kuis, orang Indonesia menyebutnya kueh. Ada di kampung-kampung orang-orang yang kueh. Kueh itu bahasa Indonesia aja, kueh yang punya hasad, punya dengki. Orang-orang yang hasad, dengki, mendatangi walimah orang, lalu sengaja membuang-buang makanan milik pemilik walimah. Sungguh besar dosanya karena menyakiti pemilik walimah, yaitu dengan membuang hartanya, menzalimi hartanya. Sedangkan Allah SWT telah mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Itu termasuk memakan harta orang dengan cara batil. Ini tidak dibolehkan. Haram hukumnya menyakiti perasaan seorang mukmin dalam kondisi apapun. Itu dosa pertama yang kita perlu pertimbangkan ketika kita datang. Makanya mendatangi walimah orang secukupnya saja, yang kira-kira kita bisa habis memakannya secukupnya saja. Karena kebiasaan walimah, walaupun nasi sedikit, tapi ujung-ujungnya penuh, Pak. Dari piring pertama nampaknya sedikit nasinya, tapi ke piring yang terakhir itu biasanya penuh dengan berbagai menu. Jadi jangan sampai lebih dahulu kita letakkan nasi banyak-banyak, lalu kemudian menggunung ketika di ujung karena penuh dengan berbagai menu, lalu kita buang-buang punya orang. Tidak dibolehkan. Kalau memakan, membuangnya tidak dibolehkan, maka hukum mencurinya sama. Kami pernah dapatkan, tapi kejadian ini di kampung, di kota jarang kita dapatkan. Ada seseorang makan, ternyata ada plastik di dalam tasnya. Dia membawa tas seperti tas ibu-ibu. Ini kejadian pada seorang ibu-ibu, pada emak-emak. Dia bawa tas seperti tas PNS. Tahu kan Bapak tas PNS yang tidak terlalu besar, tapi ada plastik ternyata di dalamnya. Dia letakkan nasi sedikit, tapi rendangnya 3/4 piring, Pak. Rendangnya 3/4 piring. Apa yang dia lakukan? Pemilik walimah sudah menyenter dari awal. Ternyata dia memasukkan rendang ke dalam plastik. Tasnya dibuka, di balik pangkuannya dimasukkan rendang. Masya Allah, ini mencuri.
Akhirnya pemilik walimah, ini kejadian nyata bang, walaupun aneh tapi nyata. Pemilik walimah mendatanginya dan mengatakan, Kasib, sudah cukup, kalau belum bisa ambil lagi rendangnya di belakang. Di situ baru timbul rasa malu yang berlebihan. Menyebetui pina malih. Sederhana, kita ini kadang-kadang banyak melakukan dosa dengan menzalimi orang, ya, termasuk hal-hal seperti begitu. Dan tidak mesti dalam undangan walimah, tidak mesti undangan jamuan apapun, ketika kita membuang makanan mereka, tetap jatuh pada hukum haram. Kami juga pernah mendengarkan salah satu sahabat menceritakan, ada seorang yang diundang, lalu taruh nasi penuh-penuh, tidak habis dia makan cuma setengah, tertinggal setengah dengan berbagai menu di dalamnya. Diambil, cuci tangan, dia cuci tangan ke dalam piring yang masih penuh dengan nasi itu, padahal dia orang yang dimuliakan ketika diundang. Artinya dia diundang khusus, dimuliakan. Tapi begitu perlakuannya, menunjukkan tidak selamanya gelar alim cocok dengan ilmu. Kejemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala, itu dosa yang pertama. Yang kedua, dosa pada zatnya sendiri. Tadi dosa kerana dosa menzalimi pemilik makanan. Yang kedua, dosa itu jatuh pada zat makanan itu sendiri. Apa yang dosanya? Kita telah melakukan tabzir pada nikmat Allah yang telah Allah beri. Dalam agama ini, Allah sangat melarang orang-orang yang diberi nikmat lalu kemudian membuang-buang nikmat itu sesuka hatinya. Sehingga pada soal makanan pun harus dijaga. Nabi SAW melarang membuang makanan walaupun sebutir. Walaupun sebutir. Kata Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, di antaranya, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Setelah Rasulullah mengatakan makanlah nasi atau makanlah makananmu sampai walaupun sebutir tertinggal, makanlah, karena engkau tidak tahu di bahagian mana Allah berikan keberkahan pada makanan itu. Maka dalam piring itu pun seharusnya kita tidak meninggalkan satu butir nasi pun, karena kita akan tercabut keberkahan di saat meninggalkan makanan itu. Bisa jadi berkah itu ada pada yang kita tinggalkan. Dalam hadis yang lain, yang tadi riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah berkata, "Iza waqa'at luqmata ahadikum falyakhuzha falyumin maka nabiha min adza." Kalau seandainya ada makanan yang jatuh dari mulutmu atau dari piringmu, maka jatuh itu maksudnya sesuatu yang memang bentuknya bisa diambil kembali. Apakah potongan daging ayam jatuh di atas lantai. Dulu kan ada iklan sebelum 5 menit tidak mengapa. Jadi ketika jatuh, apa kata Rasulullah? Falyumti, ambillah kembali, buanglah yang kotornya saja, waliakulha, lalu makanlah. Jadi mana yang terkena lantai, kulit ayam mana yang terkena lantai, buang kulitnya saja, lalu makanlah yang sisanya. Wala yada'ha lisyaitan, janganlah engkau meninggalkan makanan itu untuk syaitan, kata Rasulullah. Ini maksudnya memang secara zahir, maksud ini seakan-akan kita diminta jangan tinggalkan sisa makanan untuk syaitan, biarkan syaitan kelaparan, kan begitu zahir maknanya. Tapi sebenarnya di balik makna itu Nabi ingin mengatakan yang melakukan itu maka dia telah terjebak dengan perbuatan syaitan, iaitu suka membuang makanan. Jatuh ayam, jatuh daging dari piring, kalau jatuhnya bukan ke tempat yang kira-kira bisa mengotorkan semua, apalagi misal kita makan di jamuan orang yang diletakkan tikar, jatuh,
ayam di atas tikar, ambillah kembali. Jangan begitu sedikit jatuh langsung kita buang semuanya. Itu yang dimaksud oleh Nabi, jangan biarkan yang sisa tersebut untuk syaitan, maka engkau pun jatuh ke dalam perbuatan syaitan. Itu maksud Nabi. Ya. Lalu Rasulullah kembali menasihati dengan mengatakan, wala yamsah yadahu bil mandil. Jangan engkau sapu tanganmu dengan sapu tangan. Jangan engkau bersihkan dulu tanganmu dengan sapu tangan hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia menjilat jari jemarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah, karena dia tidak tahu makanan mana yang menjadi keberkahan untuknya. Bisa jadi yang menempel di jarinya. Maka salah satu daripada sunnah Nabi menjaga nikmat Allah adalah menjilat jari jemari. Sampai begitu diajarkan Nabi. Satu butir pada jari disuruh jilat. Jadi jari yang dijilat itu adalah jari yang kita yakin masih tersisa makanan. Tapi kalau jari sudah bersih dari awal, maka tidak mengapa. Bagaimana kalau kita tidak makan dengan tangan? Sunnah makan dengan tangan. Tapi kalau kita makannya dengan sendok, adakah sunnah menjilat sendok? Kalau seandainya sisa makanan masih ada di sendok, tetap sunnah menjilat sendok. Tapi kalau menjilat sendok, ya jaga-jaga sedikit, karena berbeda dengan menjilat jari. Ya, artinya kesannya kurang etis. Maka cukup jatuhkan makanan kembali dari sendok ke dalam piring, makanlah, kata Nabi. Begitu Nabi mengajarkan kita sebagai hamba Allah untuk tidak membuang-buang makanan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau engkau tidak menjilatnya, maka suruhlah jilat, yal'aquha atau yul'aquha. Kalau engkau tidak mampu menjilatnya, maka suruhlah jilat. Ini bagaimana ini maksudnya? Dalam syarah hadis disebutkan kemungkinan kita makan, tapi kita kemungkinan tidak bisa menjilat, karena kita bukan penjilat mungkin. Karena banyak hari ini yang sudah hidup dengan gaya menjilat, dia biasa menjilat. Ini kemungkinan kita tidak begitu. Atau kita stroke, tangan tidak bisa diangkat, tapi kita mungkin tadi ada menyentuh makanan tersebut, tidak bisa, maka suruhlah jilat. Kepada siapa? Siapa lagi kalau bukan kepada isteri kita? Oh, ada anak yang mau bantu, silakan. Maksud Nabi, jangan sama sekali engkau buang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya berujung pada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya keluarlah ayat, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Perbuatan membuang makanan, membuang sesuatu yang menjadi nikmat Allah, itu adalah perbuatan tabzir, dan itu masuk dalam kategori amalan syaitan. Jadi Nabi ingin mengatakan, kita ini kalau sudah sampai pada tahap itu, berarti kita juga masuk ke dalam list syaitan, iaitu orang-orang yang suka melakukan tabzir. Jemaah melakukan Allah, kalau kita pernah lihat tayangan di YouTube, mungkin di dalam sosial media kita, lihat bagaimana pembesar-pembesar makan kadang-kadang membuat sebuah acara dengan berbagai menu yang sangat mewah, di hotel-hotel yang mewah, di aula-aula pertemuan yang mewah. Lalu mereka hanya mencubit satu ikan sedikit, lalu mereka buang hampir setengah daripada ikan mereka. Gaya pejabat. Di dunia Arab, negara-negara yang diberikan Allah nikmat yang banyak, minyak, gas bumi, mereka melakukan acara makan beramai-ramai satu piring besar, lalu kemudian mereka membuang-buang makanan, dan itu banyak terjadi. Itu termasuk salah satu bukti bahawa kita hanya berpakaian dengan pakaian umat Muhammad, tapi hati kita tidak bersama Nabi SAW. Karena Nabi paling benci kepada orang yang membuang-buang makanan. Maka salah satu informasi yang kami dapatkan, di Arab Saudi, tepatnya di Dammam,
Itu sekarang sudah ada, sudah dibentuk yayasan baru. Yayasan itu diberi nama dengan It'am, iaitu memberi makan. Apa kerja dan tugas yayasan itu? Mereka membentuk yayasan itu untuk mengumpulkan makanan dari acara-acara besar oleh para pembesar. Jadi bukan sisa yang sudah dimakan, tetapi yang belum disentuh. Artinya kalau ada nasi setengahnya belum disentuh, yayasan ini bergerak mengumpulkan seluruh makanan, dipack ulang. Jadi ditaruh ulang, dipack perbungkus-perbungkus, dibagikan kepada fakir miskin. Jadi orang di luar sana sudah berfikir bahawa apa yang terjadi di luar sana adalah perbuatan yang tidak baik. Maka mereka bergerak, orang-orang saleh bergerak untuk mengumpulkan makanan. Dikumpulkan makanan untuk dibagi kepada fakir miskin. Dan ini adalah salah satu yayasan terbaik yang pernah melakukan kebaikan ini. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya makanan tidak bisa kita habiskan, maka berikanlah kepada makhluk lain, iaitu binatang, kucing atau apapun, ayam. Jadi jangan dibuang begitu saja, karena menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, inilah yang perlu kita ambil pelajaran. Jangan biasakan menzalimi pemilik hajat dengan menzalimi harta mereka, dan jangan biasakan membuang-buang makanan yang Allah akan cabut keberkahan itu dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.